Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya, kami dari Praktikan Klinik Laboratorium Klan Kota Bengkulu izin memperkenalkan diri. Saya Jumat Pradewa. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada semua Bapak Febian Sori, APC MSI, pimpinan laboratorium, Bapak Jeffrey Indriawan, AMDK, Miming Lahar, Ayu Henda, Justina, AMDK, serta dosen pembimbing institusi pendidikan, yaitu Bunda Aprilia Nesi, SKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya, kami dari Praktikan Klinik Laboratorium Klan Kota Bengkulu izin menyampaikan laporan kegiatan PKL yang telah kami laksanakan pada tanggal 1 Maret hingga 1 April 2024. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jumat Pradewa selaku moderator, dan tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Anissa Fatimia, yang kedua yaitu ada Dina Syafitri, yang ketiga ada Rizka Ervina, keempat Farida Hadita Putri, yang kelima Riset Sawulandari, yang keenam Vina Destiana, ketujuh Yasa Andriani, dan yang kedelapan Yesi Agustina. Baik, untuk bab 1 itu pendahuluan mengenai latar belakang. Praktek klinik laboratorium atau PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa di Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa Bengkulu. Berdasarkan kurikulum yang ada di dalamnya untuk memberikan bekal dan pengalaman sebelum lulusan benar-benar terjun di dunia kerja. Analis adalah seorang yang mempunyai profesi melaksanakan pemeriksaan sampel atau bahan pemeriksaan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Dalam melaksanakan pendidikan, proses pembelajaran yang terjadi tidak sebatas hanya di dalam kelas saja. Bisa terjadi untuk lahan praktek sebagai saran belajar utama untuk mewujudkan profesional mahasiswa dan juga sebagai wahana untuk meningkatkan keterampilan secara utuh dari seorang siswa ataupun mahasiswa yang telah mendapat pengajaran teori atau praktikum yang di laboratorium kerja. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan PKL atau praktek klinik laboratorium kemarin itu di klinik LAI itu untuk hari biasa waktunya itu setiap hari kecuali hari Minggu. Untuk jamnya itu pada shift pagi itu dari jam 9 sampai jam 12 siang, dan untuk shift sorenya itu dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Untuk bulan Ramadan itu dia dilakukannya setiap hari juga, tetapi hari Minggu tutup. Nah, untuk pukulnya itu untuk shift pagi itu dari jam 9 sampai jam 12. Pada shift sore itu dari jam 5 sampai jam 6. Untuk tempat pelaksanaannya, itu tempat kegiatan PKL ini kemarin, praktek klinik laboratorium atau PKL bertempat di Jalan Depati Payung Negara nomor 49 RT 20 RW 4 Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan wilayah sekitarnya. Untuk bab 2-nya itu analisa situasi umum. Gambaran umum institusi lahan PKL. Klinik Pratama yang merupakan suatu unit pelaksanaan pelayanan teknis kesehatan tingkat pertama adalah uji tombak pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, klinik harus mampu memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat. Salah satu program klinik untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan manajemen sarana atau bangunan, prasarana, peralatan klinik, dan keselamatan dan keamanan lingkungan klinik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Sarana atau bangunan, prasarana, peralatan klinik, dan keselamatan lingkungan dikelola dan manajemen dan keselamatan atau MPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Pada tahun 2019, klinik LAI pernah terjadi kebakaran pada tanggal 23 Desember 2019 dan kemudian beroperasi kembali pada tanggal 3 Februari 2020. Struktur organisasi institusi. Kepala PJ Klinik DR Hardianto Gunawan, Bendahara Minarta Sitohang SPD, Sekretaris Puji Retnowati AMDK, Pelayan Medis Dr. Pagela Pascarela MMR, Pelayanan Medis Minarta Sitohang SPD, Wali Umum Dr. Hardianto Gunawan, Dr. Pagela Pascarela, Dr. Dwi S.A. Gunasari, Poli Gigi Dr. Gigi Safirina D, Dr. Gigi AIS, Dr. Gigi Dwi RA, Rekam Medis Puji RAMDK, Sela AMDK, Nurse Andika, Laboratorium Henda Gustiana AMDK, Jeffrey Indrawan AMDK, Farmasi Apoteker Linda SS Pram, Servia JAMD Pram, Administrasi Puji RAMDK, Sela AMDK, Nurse Andika, Kasir Minarta SSPD, Keamanan Eko Saputra, OB Sandro. Visi misi klinik LAI. Visi memberikan pelayanan yang terbaik guna meningkatkan kesehatan pasien, keluarga pasien, dan masyarakat. Misi sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut, maka klinik LAI memiliki misi sebagai berikut: memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu, terintegrasi, dan bermutu,
memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara umum dan pasien serta keluarga secara khusus, memberikan pelayanan pemeriksaan dan diagnosis serta terapi yang bermutu, memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium yang tepat dan terpercaya. Fasilitas peralatan dan sarana laboratorium. Yang pertama, sarana laboratorium. Gedung laboratorium klinik terdiri dari ruangan tunggu, ruangan sampling, ruangan administrasi, rawat jalan, ruangan laboratorium yang mencakup pemeriksaan kimia klinik, hematologi, ruangan imunologi, dan ruangan penyimpanan reagen dan bahan habis pakai. B. Fasilitas peralatan. Pada instansi laboratorium klinik mulai memiliki peralatan kerja berupa sentrifuge, mikroskop, mikropipet, spektrofotometer, kulkas, reagen pemeriksaan, tubek, golongan darah HbSAg, serta kulkas penyimpanan darah reagen serum. Dan ini untuk fasilitas peralatan dan sarana laboratorium klinik lain. Bab 3 kegiatan PKL. Kegiatan non-teknis. 1. Melaksanakan pencatatan dan identitas pasien yang akan diperiksa. 2. Melakukan pencatatan dan kodifikasi sampel. 3. Melakukan penjelasan berupa waktu pengambilan hasil pemeriksaan kepada pasien atau keluarga pasien. 4. Bertanya kepada seluruh staf laboratorium tentang seluruh pemeriksaan ataupun sesuatu yang tidak dimengerti. 5. Melaksanakan kegiatan pencatatan hasil pemeriksaan ke dalam buku hasil pemeriksaan. Kegiatan teknis. 1. Pengambilan sampel darah pena. Tujuan untuk mendapatkan sampel darah pena pada pasien. Alat dan bahan. 1. Kapas alkohol, 2 squid 3 cc, 3 turniket, 4 wadah sampel. Untuk jenis pemeriksaan laboratorium klinik lain kemarin, yaitu adalah pemeriksaan hemoglobin atau HB, pemeriksaan leukosit, WBC, pemeriksaan hematokrit, pemeriksaan trombosit, pemeriksaan eritrosit, pemeriksaan LED, golongan darah dan resus, kolesterol total, LDL kolesterol, protein, glukosa, gula darah sewaktu dan puasa, gula darah postprandial atau GDPP, IgM dan IgG, antigen dan NS1. Untuk bab 4 hasil observasi lapangan dan pembahasan. Hasil dan pembahasan, laboratorium klinik lain memiliki kondisi yang sesuai sebagai institusi praktek kerja lapangan karena telah memenuhi standar mutu laboratorium yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi terdapat adanya kesenjangan antara penampilan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan standar mutu laboratorium yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, laboratorium klinik yang terdapat membantu dokter dalam menunjang penegakan diagnosa penyakit pada pasien. Adapun hasil pengalaman belajar yang telah diperoleh di lahan praktek kerja lapangan tetapi tidak boleh ditetapkan perkuliahan sehingga menghasilkan pengetahuan dan kompetisi yang menjadi nilai tambahan bagi peserta praktek kerja lapangan, yaitu 1. Melakukan prosedur penerimaan pasien dan prosedur administrasi, 2. Pemeriksaan imunologi, 3. Pemeriksaan kimia darah, 4. Pemeriksaan hematologi. Baik, itulah laporan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Jika ada kekurangan ataupun salah kata, kami mohon maaf kepada Allah. Bila hidayah wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas semua dedikasi atas proses belajar mengajarnya selama ini, dan kami juga ingin mengucapkan ribuan permintaan maaf jika salah satu di antara kami ada yang berkata-kata ataupun tidak menyenangkan hati, perlakuan ataupun semua hal yang tidak menyenangkan hati. Kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.